Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah karena umur kita masih dipanjangkan sehingga kita saat ini telah berada pada malam ke-7 di bulan suci Ramadan. Artinya kita telah menunaikan ibadah puasa selama 6 hari di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dengan puasa yang 6 hari telah kita tunaikan, kita sudah mendapatkan pelajaran dari puasa ini. Karena puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dan menahan untuk tidak bercampur suami istri di siang hari. Akan tetapi lebih dari itu, kita berharap dengan puasa ini kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehingga menjadikan hidup kita selalu lebih baik. Kira-kira kalau saya tanya ke Bapak Ibu, ada pelajaran kita dapat dari puasa kita? Tentu pelajaran yang kita temukan, yang kita dapatkan antara satu orang dengan yang lain mungkin berbeda. Sesuai dengan pertama tingkat keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tingkat kesungguhan kita, ketulusan kita, keikhlasan kita menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan puasa. Salah satu pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dengan menjalankan ibadah puasa adalah ketika kita berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, begitu azan maghrib dikumandangkan, kemudian rata-rata kita langsung meneguh air. Satu teguk air yang kita minum pertama kali, itu nikmatnya sungguh sangat luar biasa. Dan ketika nikmat ini benar-benar kita rasakan, tentu yang kita langsung ucapkan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Pelajaran pertamanya adalah bahwa kita mensyukuri nikmat Allah. Ini luar biasa. Jangan kita menganggap bahwa rasa syukur itu adalah hal-hal yang biasa. Itu adalah hal yang amat sangat luar biasa, dan itu adalah sesuatu yang sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena ada beberapa ayat dalam Al-Quran Allah memberikan vonis kepada manusia, qalilan ma tashkurun, sedikit manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Puasa mengajarkan kita bersyukur, dan kita sudah pahami bersama, sudah sering sekali kita dengar ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumatkan, memaklumkan, menyampaikan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka pasti aku tambah nikmat itu kepadanya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi rasa syukur yang kita temukan, pelajaran yang kita ambil dari puasa itu ketika kita berbuka puasa, mudah-mudahan ini bisa terus bertahan.
Bertahan terus ini, rasa syukur ini kepada Allah. Ketika ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu bersyukuri nikmat ini. Karena kalau itu yang terjadi, kalau itu yang kita lakukan, maka nikmat demi nikmat berikutnya Allah akan tambahkan kepada kita. Dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah keterangan hadis yang bersumber dari sahabat Rasulullah Anas radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang pengemis. Ada peminta-minta datang kepada Nabi. Lalu pada saat itu Nabi hendak memberikan satu biji kurma. Pengemis itu menolak, tidak mau mengambil satu biji kurma itu. Dia tidak mensyukuri nikmat satu biji kurma dari Rasulullah. Pergi dia. Datang pengemis berikutnya. Kemudian Nabi memberikan kurma yang tadinya tidak mau diambil pengemis yang pertama. Kemudian Rasulullah memberikan kepada pengemis yang kedua. Dan pengemis yang kedua mengambil dengan penuh rasa syukur kepada Allah dan berkata, Maha suci Allah, satu biji kurma dari Rasulullah SAW sangatlah berharga. Begitu syukurnya ini pengemis kepada Nabi. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah? Karena Rasulullah melihat rasa syukurnya ini pengemis, lalu Rasulullah menyampaikan kepada pelayannya untuk memberikan pengemis ini uang 40 dirham. Rasa syukurnya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi kalau ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hal semacam ini pun bisa terjadi dalam hidup kita. Tidak menunggu waktu yang lama, Allah sudah memberikan tambahan nikmat kepada kita. Ada yang pernah bertanya, Ustaz, apa hubungannya antara bersyukur dengan ditambahnya nikmat? Kan ada orang itu tidak mau langsung serta-merta menerima. Walaupun sudah disampaikan ayatnya, dia mau supaya masuk di akalnya. Bagaimana caranya? Apa hubungannya antara syukur dan ditambahkan nikmat? Rupanya bisa kita logikakan. Kalau ada orang yang mendapat sesuatu lantas bersyukur, dia berucap alhamdulillahirabbil alamin, berarti pada saat itu dia berpikir positif. Karena dia berpikir positif, maka energi positif yang ada dalam dirinya bekerja. Dan karena energi positif yang bekerja, maka pasti yang akan datang kepadanya adalah hal-hal yang positif. Kalau kita sudah berpikir positif, bekerja energi positif dalam diri kita, yang datang adalah hal-hal yang positif. Dan hal-hal yang positif itulah adalah tambahan nikmat dari Allah. Paling tidak, pada saat nikmat itu kita terima, kita pasti bahagia. Coba ibu-ibu kalau nak kasih uang suami kita, jangan banyak-banyak, 500.000 nak kasih uang suami kita. Lalu kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan uang ini cukup untuk kita belanja. Berarti pada saat itu dia bersyukur, dia berpikir positif, perasaannya pasti tenang, perasaannya pasti bahagia. Berbeda dengan istri yang diberikan uang oleh suaminya, dikasih uang sama suaminya 5 juta. Lalu apa nak bilang? Ini kenapa ada 5 juta tidak cukup dipakai beli emas 10 gram misalnya. Kenapa ada 5 juta di sedikit sekali ini? Pada saat itu dia berpikir negatif. Dan karena dia berpikir negatif, maka bekerja energi negatif dalam dirinya. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Perasaannya sudah tersiksa. Sudah tersiksa perasaannya. Kenapa? Dia tidak mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan suaminya pasti lebih tersiksa lagi perasaannya. Dia suaminya lihat begini sedikit sudah 5 juta uang kita sehingga masih terasa sedikit. Suami kita lebih tersiksa lagi perasaannya. Jadi siksaan dari Allah sudah datang sebenarnya pada saat itu. Coba ibu-ibu kalau terima kiuan dari suami kita, langsung kita bilang terima kasih banyak Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi kalau ditambah lagi kita baca ayat yang bisa menjadi doa dalam Al-Quran di surah Shad ayat 54. Dalam Al-Quran di surah Shad, ibu bisa catat surah Shad ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
Ini adalah rezeki dari kami, kata Allah, yang tidak akan pernah habis-habis. Jadi ibu-ibu kalau udah kasih uang suamita, baca itu ayat, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Insyaallah kalau doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, belum habis rezeki, datang lagi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak pernah itu habis. Ibu-ibu biasanya kalau beli beras, mungkin kasih masuk beras di tempat beras, tak baca begitu, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Insyaallah tempat beras tidak pernah kosong. Yang penting kalau kita lihat sedikit tambah lagi. Dan kosong itu artinya apa? Pada saat sudah mengkosong, ada lagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bisa lagi beli beras sehingga ditambah lagi, tidak pernah kosong. Itu dahsyatnya rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat di samping kita bersyukur, rupanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam bentuk makanan atau minuman yang kita butuhkan sebenarnya tidak terlalu banyak. Coba dilihat kalau berbuka, biar bagaimana banyaknya hidangan, tidak mungkin bisa diselesaikan semua. Tak bisa. Saya biasa kalau berbuka di rumah, saya bilang saya punya istri, tidak usah terlalu banyak macamnya dihidangkan. Kenapa? Karena yang bisa kita makan cuma sedikit. Jadi untuk apa banyak? Mubazir. Kalau kita mau mengikuti Sayyidina Umar, sahabat Rasul, beliau itu kalau makan tidak pernah menghadapi lebih dari 2 jenis menu makanan. Kalau kita demo berbuka, ada semua di situ. Ada mie dadar, ada tomi di dalam kote, ada mie nasi buah. Kemudian dihidangkan tomi di situ untuk makanan berat. Ada mie sayurnya, kemudian ada mie ayam gorengnya, ada ikan masaknya, palu mara lagi. Pokoknya ada semua di situ. Tapi begitu kita berbuka, yang bisa kita makan cuma sedikit. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di sini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah sebenarnya kalau ada orang yang selalu merasa tidak cukup dalam hidupnya, berarti tak lewat-lewat. Kenapa? Karena yang kita mau makan cuma sedikit. Sedikit sekali yang bisa kita makan. Kenapa paling ada orang yang selalu merasa kurang dalam hidupnya? Sebenarnya dia merasa kurang bukan karena dia tidak sanggup memenuhi kebutuhannya, tapi dia terlalu mengikuti gaya hidupnya. Sebenarnya gaya itu yang bikin sering merasa kurang. Makan di rumah dengan modal 50.000 itu bisa bagi makan suami istri dengan 4 orang anak. Sekali makan 50.000 itu sudah luar biasa. Tapi ternyata bagi orang-orang yang mengikuti gaya hidup, makan hanya berenam dengan anaknya itu bisa menghabiskan uang sampai jutaan rupiah. Kenapa? Karena pergi di restoran mewah. Gaya hidup tuh. Minum kopi di rumah itu 1 cangkir 5.000 cukup. Tapi kalau kita pergi di tempat-tempat minum kopi yang keren, yang bermerek, ada brandnya, kita bisa minum kopi 1 cangkir dengan harga 150.000. Sebenarnya gaya hidup yang membuat kita terkadang merasa tidak cukup. Tapi kalau kita mau hidup berdasarkan kebutuhan, insya Allah tidak banyak uang yang kita butuhkan. Makanya ada orang karena memperturutkan gaya hidup, apa yang dilakukan banting pulang luar biasa. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Bahkan kadang-kadang perintah Allah diabaikan. Kenapa? Mau memperturutkan gaya hidup. Sudah ada di mobilnya bagus, jangan bisa sebut merek, nanti dikira lagi kita promosi. Sudah bagus di mobilnya, tapi karena ada lagi mobil keluaran baru, ambil lagi itu, dijual yang lama, beli yang baru. Kalau mana dicicil, sesaki lagi. Nah, pakai mobilnya 3 tahun, keluar merek baru, beli lagi, jual, beli. Akhirnya tidak pernah habis utangnya. Kenapa? Cicil terus. Handphonenya sudah bagus, tapi karena ada lagi handphone keluaran baru, beli lagi. Padahal dia hanya bisa mengaplikasikan, kirim SMS, buka WA, buka Facebook, fitur-fitur yang lain, dia tidak bisa dibuka. Padahal sebenarnya semakin mahal handphone itu, kemudian dengan berbagai macam fitur untuk kebutuhan kita, sebenarnya lebih bagus.
Tapi karena gaya-gayaan, minta lagi sama suaminya, Pak, itu sana temanku yang ganti lagi handphone nas. Barangkali bagus tuh kalau diganti handphoneku. Suaminya bilang iya, karena ku cinta kita, biar nih saya berkorban, saya beli ganti lagi. Sekali ini itu temannya, nak kasih menikah suaminya. Suaminya nak kopi-kopi istri dia bilang, Dek, kenapa? Kita tidak lihat teman itu yang suka ganti-ganti handphone. Kenapa? Nak kasih menikah suaminya, barangkali bagus tuh kalau dikasih menikah. Terus digayatan. Kalau gaya mau diikuti, habis itu. Makanya pelajaran yang kita temukan dari puasa, salah satu tempatnya ketika kita berbuka puasa, rupanya yang kita butuhkan dalam hidup ini tidak terlalu banyak. Sebenarnya biaya untuk kebutuhan hidup kita tidaklah terlalu luar biasa, waktunya, megahnya, mewahnya, tapi ternyata sesederhana yang bisa kita rasakan ketika kita berbuka puasa. Mudah-mudahan dua hikmah, dua pesan yang bisa kita dapatkan dalam berpuasa ketika kita berbuka puasa menjadikan kita insan-insan yang pandai bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat demi nikmat dari Allah ditambahkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Fokus terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmati senikmat-nikmatnya, dan ini yang akan membuat kita bahagia. Jangan bandingkan rezeki kita dengan rezekinya orang lain. Jangan bandingkan nikmat kita dengan nikmatnya orang lain, karena Allah sudah membagikan rezeki sesuai dengan kadar kepada setiap makhluknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.